kita sebagai seorang apoteker bisa berpraktek di dua tempat. Yang pertama, kita sebagai apoteker penanggung jawab, dan satu lagi kita bisa sebagai apoteker berpraktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ke channel saya, channel Bambang Sumedi. Perkenalkan, saya apoteker Bambang Sumedi. Kenapa saya harus memperkenalkan diri saya terus setiap video, teman-teman ya? Di sini sudah kurang lebih saya 2 tahun meng-YouTube, kurang lebih 1 tahun lebih, 1 tahun setengah sampai 2 tahun lah saya meng-YouTube. Di sini teman-teman masih sering memanggil saya sebagai sebutan dokter, dok, dan lain sebagainya. Sebenarnya saya seorang apoteker dan saya memakai jas putih ini bukan saya seorang dokter, tapi saya seorang apoteker. Karena seorang apoteker juga memiliki jas praktek, yaitu berwarna putih tulang. Itu sudah dijelaskan melalui ADRT dan kode etik kami sebagai seorang apoteker. Oke teman-teman, pada video kali ini saya juga akan kembali menjawab komentar dari sahabat-sahabat subscriber kita yang di salah satu video saya yang bertanya seperti ini. Bang, saya lihat dari berbagai video bahwasannya kerjaan farmasi itu sangat mudah didapatkan setelah kita lulus, namun gajinya biasa-biasa saja. Tolong jawab dan tunjuk gimana sih caranya melamar pekerjaan di BPOM ataupun di rumah sakit. Kurang lebih seperti itu, teman. Nanti saya cantumkan di sini gimana pertanyaannya. Nah, saya jawab pertanyaan pertama dulu. Farmasi untuk saat sekarang ini, menurut pengalaman saya, sampai saat sekarang ini 2024, Januari 2024, itu untuk tenaga farmasi terutama apoteker itu masih sangat mudah atau sangat dibutuhkan di lapangan pekerjaan itu sendiri, baik teman-teman sebagai apoteker berpraktek ataupun teman-teman sebagai apoteker penanggung jawab. Kalau terkait gaji, nah ini kembali lagi, kalau terkait gaji di sini tentunya kita tidak bisa samakan antara kabupaten, tidak bisa kita samakan antara kota besar, baik itu di provinsi DKI Jakarta maupun di daerah Sumatera, maupun di Kalimantan maupun di Jawa, daerah manapun, kita tidak bisa samakan gaji seorang apoteker. Tentunya gaji ini berpedoman tergantung peraturan dari daerah itu sendiri dan dari profesi apoteker dan ataupun profesi kefarmasian itu sendiri. Jadi farmasi ini ada dua profesi yang saat sekarang ini yang saya tahu, yaitu ada IAI, Ikatan Apoteker Indonesia, yang menaungi seluruh apoteker, dan satu lagi yaitu PAVI, yaitu menaungi teman-teman D3 farmasi dan sarjana farmasi yang belum menyelesaikan pendidikan apoteker. Sampai detik ini, Januari 2023, itu tenaga farmasi sangat dibutuhkan, terutama seorang apoteker. Kalau untuk gaji dibanding profesi yang lain, ya kalau saya sih lebih banyak atau besar tidak, terlalu kecil pun juga tidak. Jadi kalau saya tergantung teman-teman, karena kita sebagai seorang apoteker bisa berpraktek di dua tempat. Yang pertama, kita sebagai apoteker penanggung jawab, dan satu lagi kita bisa sebagai apoteker berpraktek. Jadi otomatis teman-teman bisa mendapatkan dua gaji di dua tempat yang berbeda. Intinya teman-teman harus bisa bertanggung jawab saat berpraktek sebagai apoteker. Contoh seperti jam prakteknya, di pagi hari dari jam 8 pagi sampai jam 2 sore, teman-teman berpraktek sebagai apoteker berpraktek. Mungkin di klinik, mungkin di puskesmas, ataupun itu mungkin di rumah sakit. Nah, untuk dari jam 3 sampai jam 10 malam, teman-teman bisa juga berpraktek sebagai apoteker penanggung jawab di apotik. Itu adalah salah satu teman-teman menambah income dari profesi atau dari teman-teman itu sendiri sebagai seorang apoteker. Jadi kalau ditanya gajinya biasa-biasa saja, ya saya kira saat sekarang ini alhamdulillah cukup. Jadi tapi harapan saya juga mudah-mudahan gaji seorang apoteker ini bisa dinaikkan tergantung dari kesepakatan daerah dan kesepakatan dari profesi apoteker itu sendiri. Nah, pertanyaan yang selanjutnya itu adalah gimana caranya kita melamar pekerja di balai POM ataupun di rumah sakit. Kebetulan di antara dua tempat ini saya tidak pernah melamar, teman-teman. Saya tidak pernah melamar ke BPOM, saya juga tidak pernah melamar ke rumah sakit. Kita kategorikan seperti ini dulu. Kalau rumah sakit itu, kalau
merekrut itu bagi rumah sakit umum atau rumah sakit milik pemerintah, teman-teman otomatis harus mengikuti seleksi pengangkatan baik itu P3K ataupun CPNS. Kalau seandainya teman-teman tidak mengikuti dari itu, teman-teman bisa melamar seperti honorer atau tenaga kerja harian di situ di rumah sakit tersebut. Teman-teman mungkin bisa melanjutkan lamaran di rumah sakit tersebut. Sedangkan kalau BPOM nih biasanya ada rekrutan teman-teman. Kalau BPOM yang saya tahu, mereka ada rekrutan, ada juga yang itu merekrut CPNS, ada juga yang merekrut tenaga kontrak atau tenaga honor. Biasanya ini akan di-share nanti ke link-link atau ke profesi-profesi kita di grup-grup kita. Itu akan di-share gimana ini ada lowongan loh tentang apoteker yang bertugas nanti penanggung-jawaban sebagai ini, sebagai kepala uji kuantitatif ataupun penanggung jawab lain dibutuhkan seorang apoteker, biasanya seperti itu. Jadi kalau di BPOM itu biasanya akan di-sharekan baik itu CPNS maupun tenaga kontrak, dan di rumah sakit itu juga seperti itu. Untuk lamarannya semua sama aja. Yang penting teman-teman ngelampirkan surat lamaran, CV, foto, ijazah, dan data-data atau berkas-berkas pendukung lainnya. Nanti kalau teman-teman kira-kira memenuhi kriteria, teman-teman akan dipanggil dan dilanjut ke proses wawancara dan proses selanjutnya. Itu yang saya ketahui tentang melamar pekerjaan di BPOM maupun di rumah sakit. Namun di sini kalau teman-teman ingin melamar pekerjaan di rumah sakit, otomatis teman-teman kalau di rumah sakit, saya jelaskan dulu teman-teman, setahu saya di rumah sakit itu kita akan lebih banyak dibutuhkan apoteker sebagai praktisi klinis. Karena di rumah sakit itu ada dua apoteker di bidangnya. Yang pertama itu apoteker kepala instalasi atau apoteker penanggung jawab farmasi. Yang kedua itu apoteker klinis. Sedangkan apoteker penanggung jawab farmasi biasanya hanya sedikit yang dibutuhkan tenaganya. Yang paling banyak dibutuhkan di rumah sakit itu apoteker klinis. Nah, kalau seandainya teman-teman menembak untuk menjadi apoteker klinis, tentunya teman-teman harus menyiapkan basic teman-teman sendiri, lebih paham akan farmakologi, lebih membidangi tentang farmakologi dibanding tentang administrasi atau manajemen tentang pengelolaan obat. Kalau manajemen pengelolaan obat, teknis manajemen, administrasi, ini akan menjadi tanggung jawab atau tupoksi dari teman-teman penanggung jawab instalasi farmasi itu sendiri. Namun kalau teman-teman di rumah sakit, bila teman-teman ingin di bansal, rawat inap, akan teman-teman sering ikut visit dokter mungkin, nah teman-teman harus memperbanyak atau mempelajari lagi atau menguatkan basic teman-teman, ilmu teman-teman di farmakologi teman-teman. Nah, sedangkan kalau di BPOM, di BPOM ini biasanya teman-teman bagian sidak menyidak, baik itu bagian uji labor, kuantitatif, kualitatif, baik itu bagian administrasi. Nah, teman-teman harus lebih, kalau teman-teman ingin ditempatkan di bagian uji labor, harus teman-teman mempelajari kimia dasar teman-teman. Uji organoleptis, uji kuantitatif, uji kualitatif, cara cara menguji zat kandungan tersebut di dalam makanan itu apa. Dan juga teman-teman bisa ditempatkan juga di BPOM itu sebagai administrasi atau bagian tim sidak nih, tim sidak bagian-bagian rumah sakit, bagian apotek, dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman juga harus mempelajari tentang administrasi dan peraturan-peraturan terbaru tentang perizinan, tentang pengelolaan sediaan farmasi, dan tentang manajemen farmasi itu sendiri. Nah, jadi intinya itu teman-teman ya. Kalau ingin teman-teman bekerja di BPOM, yang pertama harus teman-teman pelajari tentang kimia dasar teman-teman, yaitu uji organoleptis, uji kuantitatif, kualitatif, dan yang kedua itu tentang administrasi, perizinan, perundang-undangan terbaru, dan aturan-aturan terbaru tentang kefarmasian. Karena teman-teman tugasnya di sini akan menyidak-nyidak nanti nih. Nah, sedangkan yang kedua yaitu kalau teman-teman ingin bekerja di rumah sakit, itu formasi atau tempat yang bisa teman-teman lamar di situ ada dua. Yang pertama itu apoteker klinis, dan yang kedua itu apoteker penanggung jawab farmasi. Kalau teman-teman ingin bekerja sebagai apoteker penanggung jawab farmasi, teman-teman harus menguatkan ilmu manajemen teman-teman, mendapatkan barang ini dari mana, melobi medrep supaya dapat diskon seperti apa, mendapatkan barang A dari PBF mana, dan satu lagi yaitu apoteker
klinis. Jadi di sini kalau teman-teman ingin menjadi apoteker klinis di rumah sakit, teman-teman harus menguasai ilmu atau mendalami ilmu farmakologi. Oke teman-teman, mudah-mudahan informasi yang dapat saya sampaikan ini kepada teman-teman bermanfaat buat teman-teman semua. Dan bila ada salah dalam penyampaian saya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.